Selamat sore Romo, selamat sore teman-teman, selamat sore. Selamat sore. Baik, pada hari ini kami akan melaksanakan sharing dengan metode 7 langkah. Oke, jadi nanti saudara akan menceritakan pengalaman sesuai dengan kitab suci berkaitan dengan pengalaman kehidupan saudara. Oke, baik. Sebelum kita memulai sharing kita dengan metode 7 langkah, kita siapkan hati untuk berdoa agar Tuhan selalu menyertai sharing pengalaman kita pada sore hari ini. Oke, baik. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah menyertai kami dari tadi pagi hingga pada sore hari ini. Ya Tuhan, lancarkanlah segala sharing pengalaman kami. Semoga apa yang kami sharingkan, apa yang saudara sharingkan juga dapat berguna bagi kehidupan kami. Semua ini ya Tuhan kami serahkan kepadamu. Engkau kami puji ya Tuhan hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, jadi saya akan membacakan kitab suci dari Mazmur bab 23 ayat 1 sampai 6. Jadi saudara akan mendengarkannya, kemudian saudara akan memilih salah satu ayat. Oke. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut berbahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tombakmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahanmu belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, saudara, jadi saya sudah membacakan bacaan dari Mazmur bab 23 ayat 1 sampai 6. Jadi di sini saudara diminta untuk mencari salah satu ayat atau menemukan salah satu ayat yang dapat menyentuh hati saudara. Baik, terima kasih kepada fasilitator. Setelah fasilitator tadi membacakan ayat dari bacaan ini, ayat yang paling menyentuh hati saya yaitu ayat 2 sampai ayat 3. Kalimatnya, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini adalah ayat yang sangat menyentuh hati saya setelah saya tadi mendengarkannya dan setelah saya coba membacakannya. Baik, mungkin bisa dibaca ulang lagi. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia memimpin aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh ayat yang saudara pilih tadi ayat 2 dan ayat 3. Dengan ayat 3. Baik, setelah saudara sudah membacanya dengan memilih ayat yang saudara baik, setelah kita hening sejenak tadi dan saudara sudah memilih ayat yang sudah menyentuh hati saudara, jadi sekarang kita akan men-sharingkan pengalaman sesuai dengan ayat yang saudara pilih tadi. Baik.
Baik, terima kasih fasilitator, sangat menarik. Ayat yang saya pilih di sini yaitu ayat 2 ayat 3 yang membalikan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi dalam kehidupan saya selalu merasa pasrah, selalu merasa sedih, selalu merasa lelah dengan setiap kehidupan yang saya jalani, dan saya selalu menyalahkan diri saya sendiri. Saya selalu menyalahkan diri saya sendiri, di mana ketika saya gagal dalam sebuah proses, saya selalu menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa saya gagal? Bahkan ketika ada sesuatu yang saya tidak bisa bereskan, maukah itu pekerjaan atau apapun, saya merasa saya selalu tidak berguna. Tetapi setelah saya tadi membaca ayat tersebut, dia dalam ayat ini mengatakan bahwa dia membaringkanku di rumput yang hijau, kemudian dia menyebabkan ke air yang tenang. Saya di sini merasakan bahwa sesulit apapun keadaan hidup kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berada di tempat yang tersesat atau di tempat manapun yang bisa membuat kita hancur. Tetapi Ia membaringkan kita di tempat yang tenang, di tempat yang indah. Gitu. Dia membaringkan kita seperti yang dikatakan di ayat tadi adalah Dia membaringkan di tempat rumput yang hijau, di mana rumput yang hijau itu sangat tenang yang saya rasakan. Ia mengaku ke air yang tenang, air yang jernih. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat posisi apapun kita, maupun itu posisi terberat dalam hidup kita, tetapi Tuhan pasti bisa menenangkan kita. Yesus berkata begitu karena Ia yakin bahwa engkau pasti bisa melewati masalah-masalah dalam hidupmu. Pertama itu yang saya alami dalam kehidupan saya. Kemudian di ayat 3, Ia menyerahkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Ia tidak pernah membiarkan kita umat manusia atau anaknya tersesat di jalan yang salah, tapi Ia selalu menuntun kita di jalan yang benar. Begitu. Ia tidak pernah membiarkan kita atau tidak memperhatikan kita, walaupun kita tidak pernah tidak bisa melihatnya secara langsung, tetapi saya yakin Dia selalu ada dalam pikiran kita dan hati kita. Dia menuntun kita ke jalan yang benar. Begitu. Mungkin dalam hidup kita sering kita merasa bahwa kita tidak berguna, tidak bisa membantu orang lain atau tidak bisa berguna untuk orang lain. Tetapi Tuhan meyakinkan kita bahwa engkau pasti bisa melewati hal-hal tersebut. Begitu. Tuhan punya rencana lain untuk diri kita. Bagaimana Tuhan nanti akan membuat diri kita tumbuh dan berkembang, pertama dalam namanya atau dalam iman yang kita miliki. Bahwa kehidupan kita tidak ada yang tahu kehidupan kita itu seperti apa, hanya diri kita sendiri yang mengaturnya, hanya diri kita sendiri yang tahu dengan Tuhan. Begitu. Jadi saya rasa sulit apapun kehidupan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita ke jalan yang tersesat. Karena di sini dari Dia selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Jadi itu menurut saya merefleksikan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, dan saya yakin detik ini pun juga Tuhan itu ada di dalam pikiran dan hati kita. Begitu juga yang saudari rasakan. Saya yakin Tuhan juga berada dalam pikiran saudari dan hati saudari. Begitu juga dengan saya. Saya merasakan hal seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pengalamannya. Sangat menarik bahwa dulu Anda merasakan bahwa belum ada kehadiran. Saya merasakan bahwa ketika saya gagal itu saya merasa bahwa tidak ada yang bisa membantu saya dalam hidup saya. Saya selalu menyalahkan diri sendiri, bahkan seringkali juga saya merasa tidak berguna di hadapan Tuhan seperti itu. Tetapi dengan Anda meyakini bahwa Tuhan itu selalu ada, dan dalam situasi apapun tentunya itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Tuhan itu selalu hadir, di setiap perjalanan atau proses hidup kita. Baik, terima kasih untuk pengalaman yang sangat menarik dan untuk refleksinya tadi. Jadi sekarang kita masuk dalam aksi nyata. Baik, aksi nyata untuk kedepannya, apa yang saudara lakukan sesuai dengan ayat tadi, agar sharing pengalaman kita pada sore hari ini tidak sia-sia, dan apa yang kita sharingkan pada hari ini berguna bagi masa depan kita dan juga berguna bagi kehidupan kita.
Oke, baik, sangat menarik Ibu, sangat menarik Ibu fasilitator. Jadi apa aksi nyatanya berkaitan dengan sharing kita pada sore hari ini? Justru seperti yang kita bahwa harus ada tindakan ya, harus ada tindakan lebih, tidak hanya sekedar mendalami tapi harus ada tindakan. Jadi apa aksi nyata saya ke depannya itu apa yang saya lakukan? Tentunya yang pertama itu saya membenah diri saya sendiri, saya membenah diri saya dulu, karena dari diri saya juga segala saya merasakan bahwa saya tidak sempurna. Jadi aksi nyata yang pertama itu bagaimana saya harus membenah diri saya untuk menjadi lebih baik. Saya merasakan selama ini mungkin saya malas berdoa, atau mungkin saya kurang bersyukur terhadap Tuhan. Mulai ke depan saya akan mencoba melakukan tersebut. Walau kadang-kadang kita ini selalu dikalahkan oleh keegoisan kita yang selalu menguasai diri kita, tapi saya akan coba-coba melawan itu secara pelan-pelan. Dan yang kedua, tentunya seperti yang kita lihat sekarang di sekitar kita, banyak teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau keluarga kita yang mungkin mereka kehilangan arah atau tidak tahu harus berbuat apa. Jadi mungkin saya bisa sedikit membantu mereka dengan menjelaskan atau mungkin sedikit menguatkan mereka begitu, memberikan mereka nasihat atau jalan keluar gitu. Karena di sini tadi Tuhan berkata bahwa Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Berarti bahwa Tuhan di sini mengatakan bahwa engkau tidak usah takut begitu, engkau tidak usah takut dengan apa. Sebutlah nama saya. Mungkin Tuhan ingin berkata seperti itu. Sebutlah namaku, beradalah bersamaku, tinggallah bersamaku, maka engkau akan menemukan jalan yang terbaik untukmu. Mungkin itu yang saya lakukan ke depannya, karena saya sering lihat bahwa teman-teman di sekitar saya atau keluarga atau siapapun itu, mereka selalu pasrah dengan kehidupan mereka. Mungkin dengan kehadiran saya nanti saya sedikit menguatkan mereka, memberikan mereka nasihat. Mungkin itu aksi nyatanya untuk ke depannya. Baik, aksi nyatanya sangat menarik. Dari dua aksi nyata yang paling pertama itu dari dalam diri. Iya, membenah diri sendiri, karena itu yang paling Kemudian ke orang lain. ke orang lain. Aksi nyata yang sangat bagus dan sesuai dengan sharing kita pada hari ini dan sesuai dengan bacaan dari Mazmur bab 1 sampai 6. Jadi terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pada sore hari ini, sudah sharing pengalaman, sudah memberikan aksi nyata dan refleksi yang sangat bagus. Baik, dan berakhirlah juga sharing pengalaman kita pada sore hari ini. Tapi sebelum itu kita siapkan hati dulu untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami sudah menyelesaikan sharing pengalaman kami. Semoga apa yang kami sharing dapat berguna bagi kehidupan kami. Engkau kami puji ya Tuhan hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.